Hello everyone, welcome back to my channel, Amorista Alpha. Dan kita ada di session Bakso Bincang-Bincang Psikologi. Kali ini aku pengen bicara sama kalian tentang Star Syndrome. Kira-kira kalian tahu gak Star Syndrome itu apa? Star Syndrome merupakan salah satu ciri-ciri, simptom, atau tanda-tanda tentang perasaan sebagai seorang bintang. Nah, biasanya simptom seperti ini tuh akan menjangkiti seorang public figure yang baru nyemplung di dunia entertainment. Jadi penyanyi baru, pemain film yang baru pasti akan merasakan yang namanya Star Syndrome. Gimana enggak? Mereka baru nyemplung di dunia entertainment, merasa diri sebagai artis yang udah paling top, dan itu bisa menjangkiti public figure ini. Nah, kira-kira apa sih ciri-ciri dari Star Syndrome? Yang pertama adalah merasa dirinya terkenal. Ini wajar asal tidak berlebihan. Kalau misalnya berlebihan, ujung-ujungnya kamu merasa bahwa dirimu tuh layak untuk dikenal, layak untuk mendapatkan privilege tertentu. Yang kedua, seseorang yang terkena Star Syndrome ini hanya menggunakan produk terkenal saja. Gimana enggak? Kamu adalah public figure dan kamu hanya memilih produk-produk terkenal aja atau brand-brand terkenal aja yang kamu pakai dari atas sampai bawah. Yang ketiga, soal makan, kamu milih restoran yang mungkin kelasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, selain itu juga biasanya Star Syndrome ini menyebabkan seseorang itu selalu menginginkan fasilitas tertinggi, fasilitas yang paling spesial, paling lengkap, selengkap-lengkapnya. Nah, ini yang juga harus diperhatiin. Seorang yang terkena Star Syndrome akan merasa orang lain harus tunduk dan hormat kepadanya. Karena kan kamu terkenal dan kamu merasa bahwa orang lain tuh harus menghormati kamu sebagai seorang pribadi yang udah dikenal. Nah, seseorang yang terkena Star Syndrome ini maunya selalu dilayani, disambut dan dieluk-elukan. Maklum, artis baru, ya kan? Kamu merasa udah ngetop dan kamu minta orang lain untuk mengeluk-elukan namamu, ngefans karo kowe, wis tau rum. Nah, karena seseorang ini terkena Star Syndrome, dia akan menjalin komunikasi dengan orang-orang yang strata sosialnya tuh gak sama dengan dia gitu. Dia pasti memilih orang-orang yang sekelas dengan dia atau lebih tinggi lagi. Supaya apa? Supaya ya dia bisa terkena pengaruhnya dari orang yang diajak berkomunikasi gitu ya. Nah, karena orang ini terkena Star Syndrome, dia akan mencoba untuk tampil dengan sempurna, sekeren mungkin. Dari atas sampai bawah dia mencoba untuk tampil dengan sempurna supaya ya itu dieluk-elukan lagi, semakin dihormati. Dan itu adalah efek dari Star Syndrome ini. Nggak salah nih, kalau misalnya seorang yang terkena Star Syndrome itu selalu merasa dirinya sebagai seorang yang berharga di mata orang lain, pengen selalu dieluk-elukan, pengen selalu mendapatkan fasilitas yang terbaik gitu ya. Karena di dalam pikirannya, selalu lekat dalam pikirannya bahwa dia itu adalah seorang bintang yang harus mendapatkan segalanya. Nah, gimana jadinya kalau misalnya ratingnya dia turun, atau dia nggak dapat penghargaan dari orang lain, atau orang-orang mulai menjauh dari dia? Ujung-ujungnya, seseorang yang terkena Star Syndrome ini akan merasa depresi, akan merasa psikosomatis. Karena apa? Aura kebintangannya tuh hilang, fasilitas hilang, orang-orang yang awalnya mengeluh-elukan dia tuh juga hilang. Jadi itu akan membuat dia merasa depresi, merasa sendiri, merasa tidak dianggap. Nah, itu yang perlu kalian waspadai. Kak, gimana sih caranya menghindari Star Syndrome? Yang pertama adalah kamu harus menjaga kesehatan mentalmu. Dengan cara apa? Menyadari bahwa apapun yang kamu punya, popularitas, kemampuan yang kamu punya itu selalu berasal dari Tuhan. Enggak berasal dari kamu sendiri, bukan gitu ya, tapi berasal dari Tuhan. Tuhan mengaruniakan hal itu kepada kamu. Nah, yang kedua, mungkin kita harus mengganti mindset bahwa seorang public figure itu sepatutnya memberikan inspirasi. Tidak memaksakan harus terkenal, tidak memaksakan kamu harus menjadi yang terbaik gitu. Tapi cobalah mengubah mindset bahwa seorang public figure adalah seseorang yang diteladani, yang memberikan inspirasi. Dengan mindset ini,
seseorang nggak lagi berpikir tentang oh ya fasilitas harus lengkap, semuanya harus dipenuhin, nggak kayak gitu. Tapi please sekarang diubah, seorang public figure itu harus memberikan teladan dan juga inspirasi. Nah, selain itu, seorang public figure itu juga harus punya kerendahan hati untuk bisa menerima orang lain. Soal komunikasi, soal berhubungan dengan siapa, berhubungan dengan kru yang mungkin secara strata sosial itu nggak sekelas sama kamu, tapi kamu mencoba untuk rendah hati, mengajak mereka untuk berkomunikasi, dan itu bahkan membuat kamu memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain. Nah, gimana caranya kalau misalnya pada akhirnya semua public figure itu kan ada masanya ya, ada naik ada turunnya. Nah, ini juga hal yang penting gitu, bahwa semua adalah pemberian Tuhan, mau diambil, mau diberikan lagi kepadamu itu adalah urusan Tuhan dan juga usahamu. Maka dari itu, cobalah untuk mensyukuri setiap popularitas yang kamu punya dan gunakan popularitas itu untuk membantu orang lain, untuk menginspirasi orang lain juga. Nah, gimana tuh tentang Star Syndrome? Kalian semakin belajar kan tentang itu? Nah, semoga video kali ini bisa menginspirasi kamu yang mungkin sedang merasa sebagai Star Syndrome. Kamu merasakan seperti itu mungkin. Nggak apa-apa, itu adalah hal wajar. Tapi yang paling penting adalah kamu selalu menyadari hal itu, mau belajar, dan mau berbenah. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kamu, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nonton video lainnya. Thank you.